Shalom, selamat malam kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, kawan-kawan, maaf ya, rencana jadwal live saya itu jam 8 lebih 10. Tapi barusan perangkat mendadak bermasalah ya, jadi mikrofonnya itu bermasalah. Ya, semoga ini bisa didengar dengan jelas ya. Ini darurat ya, darurat mikrofonnya. Ya, terkadang ya hidup begitulah, sudah direncanakan, ada saja ya sesuatu yang tidak sesuai rencana itu terjadi. Ya, tidak apa-apa, yang penting saya cek sebentar ya kawan-kawan, apakah suaranya sudah jelas ini ya? Ya, sudah jelas ya. Oke, baik. Ya, jadi malam ini kita mau bahas ya tentang kejujuran atau kebohongan ya. Kita mau bahas tentang kejujuran ya atau yang kebohongan lah. Jujur kan lawan katanya bohong ya, tapi ya kalau saya bahas kejujuran berarti juga kita bahas tentang kebohongan ya. Nah, jadi ketika saya itu baca tentang pengakuan terbaru ya tentang Baradae dalam kasus polisi tembak polisi, itu ada 6 pengakuan ya. Jadi 6 pengakuan ini ternyata berbeda dari pengakuannya yang terdahulu ya. Berarti kan kalau berbeda itu intinya ada satu ketidakbenaran ya, ada ketidakjujuran. Berarti antara pengakuan terbaru dan yang lama mana yang lebih benar. Nah, itu yang kita tidak bisa tahu juga ya. Siapa tahu ada pengakuan ketiga atau dari dua pengakuan ini ada yang sudah benar, ya itu kita tidak tahu. Ya, nanti harus tunggu penyelidikan. Nah, lalu ada fakta yang juga terkait dengan kita Kristen ya, bahwa Baradae ini ternyata juga seorang Kristen ya. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, sebagai seorang Kristen harusnya kan dia bisa bicara jujur sejak awal seperti itu ya. Nah, tapi kalau tentunya bicara soal kejujuran ya, ini memang agak sulit ya, tidak terkait Kristen atau tidak Kristen seperti itu. Ya, nanti kita bahas lah ya. Nah, pada intinya dari kedua pengakuan yang berbeda ini kita belum tahu mana yang ada yang benar atau dua-duanya pun tidak ada yang benar, itu kita tidak tahu ya. Nah, intinya yang jelas pasti ada salah satu yang tidak benar, pasti itu ya, ada salah satu yang tidak benar atau dua-duanya tidak benar. Tapi tidak mungkin dua-duanya benar. Jadi ada satu yang bohong yang mana ya, seperti itu. Nah, lalu mengapa harus sampai terjadi ketidakjujuran ya atau kebohongan ya? Ya itu tentu banyak penyebabnya ya, apalagi ini terkait dengan kasus besar ya. Biasanya kasus-kasus yang tidak besar saja ya orang bisa kadang-kadang berbohong ya. Nah, jadi terkait kebohongan atau ketidakjujuran ini ya itu mungkin terjadi karena keterpaksaan ya atau karena tertekan atau karena khawatir ya, ada satu ketidakpercayaan ya. Intinya yang mau saya bahas ini adalah tentu kaitannya dengan Kristen ya. Apakah kita orang Kristen itu boleh ada yang namanya kebohongan demi kebaikan. Nah, ini kan yang selalu jadi pertanyaan menarik ya. Apakah ada itu kebohongan demi kebaikan? Nah, itu ya. Nah, kita akan bahas itu dari sudut pandang kekristenan dari Alkitab ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita simak dulu berita tentang ini ya, 6 pengakuan terbaru Baradae ini apa saja ya. Nah, kita tidak untuk menilai mana yang benar mana yang salah, tapi kita perlu tahu beritanya juga ya. Nah, saya naikkan dulu sebentar kawan-kawan. Ya, nah itu sudah tampil di layar ya. Suara saya masih jelas ya. Ya, beritanya kita baca dulu ya. Ya, jadi ini ada 6 pengakuan Baradae ya, dulu dan kini. Berarti ada 2 peristiwa ini ya. Nah, kita baca ya, apa saja kita langsung ya ke pengakuannya yang berbeda, pengakuannya apa dan perbedaannya apa ya. Nah, yang pertama ya, ini sumbernya saya beritahu dulu ya. Sumbernya ini dari Detik News ya, dari Detik News. Oke. Nah, yang pertama, pengakuannya ini tentang ada yang pertama ini tentang tidak ada baku tembak ya.
antara Brigadir J vs Baradae ya, ini dari Detik News ya. Nah, jadi pengacara baru Baradae ya, jadi pengacara baru Muhammad Burhanuddin mengatakan kliennya menyatakan tidak ada baku tembak dalam peristiwa tewasnya Brigadir J ya. Nah, pernyataan ini menepis kronologi awal, jadi artinya pengakuan awal ya, menyebutkan Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak menembak dengan Baradae ya. Jadi tidak ada memang kalau informasi tidak ada baku tembak ya, pengakuan dia tidak ada baku tembak ya. Jadi sebelumnya kan ada pengakuan ya terlibat tembak menembak seperti itu ya, bahkan sampai dikatakan jago tembak seperti itu ya Baradae. Tapi kan, nah sekarang pengakuan terbaru tidak ada tembak menembak ya. Lalu yang kedua, Baradae dapat tekanan untuk tembak Brigadir J, bukan bela diri. Nah jadi pengakuan pertamanya, pengakuan sekarang ini bahwa ini Burhanuddin pengacara baru ya, mengatakan bahwa Baradae mengaku menembak karena ada tekanan dari atasan ya, tapi tidak dijelaskan detail mengapa Baradae diperintah menembak. Ya, sedangkan informasi awal kasus saat kasus terungkap Baradae disebut menembak Brigadir J untuk membela diri ya. Jadi awalnya itu disebut untuk membela diri ya. Jadi ini sudah dua pernyataan yang berbeda ya antara awal dengan yang sekarang yang terbaru begitu ya. Nah, lalu pengakuan apa lagi yang berbeda ya? Ini kita lihat di halaman selanjutnya. Ya, sebentar. Nah, ya ini. Sebentar ya, kawan-kawan, ini agak lambat. Ya, ini yang ketiga. Tembakan rekayasa di tembok Irjen Sambo ya. Burhanuddin juga mengatakan kliennya menjelaskan soal bekas proyektil yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dia mengatakan Baradae mengaku bekas proyektil yang ada di TKP hanya alibi ya. Pistol Brigadir J katanya sengaja ditembakkan ke arah dinding supaya terkesan ada peristiwa baku tembak ya. Yang itu pun ada proyektil atau apa yang di lokasi katanya alibi. Menembak itu dinding arah-arah itunya ya. Nah, ini sebelumnya pada informasi awal disebutkan 7 tembakan Brigadir J tidak ada yang mengenai Baradae, sementara 5 tembakan Baradae seluruhnya mengenai badan Brigadir J hingga menimbulkan 7 luka. Ya, jadi pengakuan terbaru tidak ada tembak menembak ya. Jadi proyektil yang ditembok itu sengaja ditembakkan ke tembok seperti itu ya. Tapi kan pengakuan awalnya tembak menembak ya, 7 tembakan dari Brigadir J tidak ada yang kena Baradae, sementara Baradae hanya tembak 5 tapi kena semua. Ya. Nah, itu pengakuan pertama, lalu pengakuan yang sekarang beda lagi ya. Nah, yang keempat ya, sebentar kawan-kawan. Ini kenapa jadi begini ya? Ya. Nah, yang keempat ya. Irjen Verdi Sambo di TKP penembakan tanda tanya ya, sebelumnya ya. Nah, ini ya, kan pengakuannya tadi bahwa Baradae mengaku menembak karena ada tekanan dari atasan. Namun dia tidak menjelaskan detail penembakan ya. Detail mengapa Baradae diperintah menembak ya, jadi tidak ada. Nah, sedangkan pada awal kasus hal ini diketahui publik ya, Irjen Sambo diketahui tidak ada di lokasi ketika terjadi baku tembak menembak ya antara Brigadir J dan Baradae, karena saat itu Ekskadif Propam itu disebut sedang tes COVID-19. Ya, jadi awalnya dikatakan Irjen Verdinya sendiri tidak ada di TKP ya, tapi pengakuannya dia diperintah oleh atasan ya. Jadi yang mana lagi atasannya? Nah, ini jadi juga perbedaan yang keempat ya. Nah, yang kelima ya, Baradae tak lebih jago tembak dari Brigadir J ya. Ini kita sudah tahu ya, bahwa di berita awalnya disebutkan bahwa Baradae ini sangat jago tembak seperti itu ya. Nah, namun pernyataan itu ditepis LPSK. Menurut LPSK, Baradae
tidak lebih jago menembak dibanding dengan Brigadir J ya. Nah, informasi itu kami peroleh Baradae tidak jago tembak, artinya kalau dibandingkan dengan Yosua ya, Yosua lebih jago tembak. Nah, ini ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Pratogi. Nah, jadi dalam soal hal keahlian tembak menembak ini pun ada pengetahuan yang berbeda seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita lihat ini yang sudah yang kelima ya, berarti satu lagi. Ya, kita lihat ya satu lagi apa. Sebentar ya, komputernya lambat ini, sebentar. Ya, ini yang terakhir ya, CCTV rusak atau diambil ya. Pada awal kasus dibuka, disampaikan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo rusak akibat disambar petir. CCTV di sekitar lokasi. Salah satunya di pos satpam, dekodernya diganti. Nah, saat itu Polres Metro Jakarta Jaksel menjelaskan dekoder CCTV tersebut diambil dalam rangka penyitaan ya. Budi mengatakan CCTV di pos satpam kemudian diganti dengan yang baru. Nah, ex-Kadif Propam Irjen Sambo dibawa ke tempat khusus di Makobrimob Kelapa II atas dugaan pelanggaran etik. Verdi Sambo diduga mengambil kamera pengawas atau CCTV di tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, jadi ada ketidak sinkronan ya pengakuan antara pengakuan awal dengan yang sekarang yang terbaru ya. Jadi tadi itu 6 ya. 6 pengakuan yang berbeda dari pengakuan awalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan kita tidak berusaha menebak mana yang benar dan mana yang salah, tidak ya, karena tujuan saya itu kita bukan jadi detektif ya menyelidiki mana yang benar dan yang salah, tidak. Tapi tujuan saya kali ini mau bicara ya, berarti kan ada satu kebohongan. Kalau ada 2 kesaksian, berarti kan hanya salah satu kesaksian yang benar ya, tidak mungkin dua-duanya benar ya. Berarti salah satu bohong mungkin atau dua-duanya bohong. Nah, yang mana ya kita tidak berkepentingan untuk menyelidiki itu urusan polisi ya, urusan aparat ya. Nah, jadi yang di sini kita mau soroti adalah soal kebohongannya ini ya. Tapi kita soroti dari sisi saya sebagai orang Kristen. Jadi tidak dari agama lain ya, berdasarkan Alkitab. Nah, banyak orang bertanya ya, adakah kebohongan demi kebaikan ya di dalam Alkitab? Nah, ini kita akan bahas hal ini. Ya, jadi soal pengakuan itu saja yang bisa kita baca ya. Nah, jadi apakah ya pertanyaan kita selanjutnya ya, ya kenapa orang bisa berbohong? Kita mulai dari sini dulu ya. Pertanyaannya kenapa orang bisa berbohong? Ya, secara umum kita bisa jawab ya, orang bohong karena tidak punya rasa percaya. Jadi ya tidak percaya ya dengan situasi yang ada, dengan lingkungan sekitar ya. Ya atau, sederhananya bohong itu terjadi karena ada rasa ketidakpercayaan, ya. Tapi juga ada bohong yang terjadi karena rasa takut, ya mungkin merasa terancam, ditekan oleh seseorang ya, atau bohong karena perasaan khawatir akan sesuatu. Nah, intinya apapun penyebabnya, bohong tetaplah bohong, ya. Jadi tidak mungkin bohong karena demi kebaikan jadi bukan bohong, tidak ya. Intinya mau demi apapun yang namanya bohong tetaplah bohong ya. Hanya penyebabnya saja yang berbeda-beda. Yaitu pada posisi yang pertama ya berdasarkan Alkitab ya. Jadi bohong itu tetap bohong. Nah, lalu bagaimana pandangan Alkitab ya tentang bohong atau ketidakjujuran? Ya kita harus lihat dari Alkitab ya tentang bohong ini. Kita buka dulu Keluaran 20 ayat 16 ya. Ya, ini sudah saya buka ya. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, kita lihat satu lagi dari mana? Dari Amsal ya, Amsal 6. Ya, Amsal 6 ayat 16 semua saja ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ya, dari sini ya. Sampai sini. Ya, saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan.
Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya, 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Jadi dalam Alkitab sebenarnya sudah sangat jelas ya. Tidak mungkin ada kebohongan yang baik dalam yang diizinkan dalam Alkitab ya. Jadi tidak ada yang namanya kebohongan yang baik ya, sebenarnya seperti itu ya. Ya jadi tidak pernah Alkitab mengatakan kalau berbohong itu adalah satu tindakan yang benar dan tidak berdosa. Tidak ya, jadi Alkitab tidak mengatakan itu. Nah, tapi setidaknya ada, ini fakta Alkitab ya, ada beberapa kasus-kasus tertentu yang dicatat di dalam Alkitab ya, di mana Tuhan izinkan kebohongan itu terjadi. Ya, dan yang uniknya faktanya ya, kebohongan itu justru menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini baik menurut pandangan siapa? Ya tentu kita jadi bertanya ya, baik ya, jadi kebohongan itu menghasilkan sesuatu yang baik atau untuk mengurangi agar, atau untuk mengurangi tingkat kejahatan supaya tidak terlalu jahat seperti itu ya. Jadi ada 2 hal di sini ya, baik karena apa? Karena meredam kejahatan, ya. Bisa juga dari sisi manusia kita sebut itu baik ya. Tapi yang Alkitab lebih condong katakan itu apa? Baik yang benar-benar baik atau baik yang meredam supaya kejahatan tidak terjadi lebih parah, seperti itu ya. Jadi untuk meredam kejahatan. Nah ini yang harus kita, gumulkan 2 hal ini ya. Jadi kebohongan yang terjadi di dalam Alkitab itu kebohongan itu sebagai sesuatu yang karena kebohongan itu kan menghasilkan seolah-olah menghasilkan hal yang baik ya, nanti kita lihat contohnya ya. Tapi apakah itu benar-benar baik atau Tuhan izinkan supaya, kejahatan tidak terlalu berlebihan seperti itu ya, untuk membatasi kejahatan ya. Nah ini ada 2 hal ya yang, kita renungkan dulu ya, nanti saya akan bahas baru kawan-kawan akan paham ya, mana yang sebenarnya dimaksud Alkitab ya. Eee, Kebohongan itu jadi kebaikan atau kebohongan demi untuk membatasi kejahatan. Nah, ada 2 hal ini, ya, nanti kita akan jawab. Nah, tapi ada juga Alkitab yang catat ya, kalau yang ini ya tentang peristiwa Ananias dan Safira, yaitu sejalan dengan pasal-pasal yang tadi sudah kita baca ya, Tuhan membenci kejahatan ya. Jadi Ananias dan Safira pun berbohong, ya, dan langsung mati, ya. Nah, Ananias dan Safira kalau mau baca nanti kawan-kawan bisa baca di Kisah Para Rasul 5 ya, tentang Ananias dan Safira. Ya, sebentar kawan-kawan. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita harus memahami tentang bohong ini dari Alkitab? Ya, jadi ini seperti jadi rumit ya. Di satu sisi dilarang, Tuhan benci kebohongan ya, tapi di satu sisi kenapa ada yang bohong jadi seolah-olah baik ya, baik atau, diizinkan demi untuk membatasi kejahatan ya. Nah jadi, eee, ya Alkitab yang pertama, Alkitab jelas melarang orang berbohong ya, tapi kan saya sudah katakan ya, pada faktanya ada kebohongan yang menghasilkan kebaikan. Oke, jawabannya sebenarnya cukup sederhana ya. Kita harus, pakai sudut pandang atau kacamata yang benar. Nah, kita perlu kacamata yang benar untuk memahami Alkitab ini ya. Jadi kenapa Alkitab menjadi seolah-olah bentur? Karena kita pakai sudut pandang yang salah, kita pakai kacamata yang salah ya. Dalam banyak hal untuk memahami Alkitab, kita perlu kacamata yang benar. Kacamata yang benar yaitu harus pakai kacamata kekristenan. Ya, kacamata Alkitab itu sendiri. Ya, jadi tidak bisa kalau kita mau memahami Alkitab, kita pakai kacamata agama lain ya. Alkitab ini kan Kristen ya, kita mau memahami Alkitab harus pakai kacamata Kristen, kacamata Alkitab. Tidak bisa kita mau memahami Alkitab tapi pakai kacamatanya agama lain ya, pakai kacamata agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, ya pasti tidak akan bisa ya, akan terjadi kesalahpahaman semua ya, bentur sana sini. Kenapa? Karena kacamata yang dipakainya salah, tidak sesuai.
Mau baca Alkitab ya pakailah kacamata Alkitab, kacamata kekristenan seperti itu. Ya, termasuk untuk hal bohong ini, ya. Jadi presupposisinya sudah sangat jelas ya, bahwa bagi Alkitab, ya ini kacamata yang pertama ya, bagi Alkitab di kolong langit ini tidak satupun manusia yang tidak berdosa ya, semua berdosa. Yang bohong berdosa, pembunuh berdosa, penipu berdosa, itu kita gampang pahami. Nah, tapi bagaimana kalau saya katakan yang tidak menipu juga berdosa, yang tidak berbohong pun berdosa, yang tidak bunuh pun berdosa, yang tidak merancangkan kejahatan pun itu pun berdosa. Ya, jadi semua sama-sama berdosa. Ya, kita lihat dari Pengkhotbah 7 ayat 20. Ya, bentar ya kawan-kawan. Pengkhotbah 7 ayat 20. Ya, Pengkhotbah 7 20 ya. Sebentar ya, ini lambat sekali komputer. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 20 ya. Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Ya, satu lagi kita lihat dari 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 semua ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ya, saya bacakan. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dia di sini D-nya huruf besar ya, ini menunjuk kepada Tuhan ya. Berarti maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, jadi jelas kacamata Alkitab bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua sudah berdosa. Nah, kalau kita sudah memahami ya kacamata pertamanya ini ya, bahwa bagi Alkitab semua sudah berdosa, maka relevansinya dengan berdosa atau tidak ya, itu jadi tidak ada lagi relevansinya dengan berdosa atau tidak ya. Jadi kita tidak perlu lagi menilai perbuatan bagi Alkitab ya dengan ini dosa atau tidak. Tidak, kita kekristenan tidak lagi memandang dengan cara demikian. Kenapa? Karena semua kan sudah berdosa. Ya, kalau Alkitab katakan semua sudah berdosa, lalu di dalam menilai setiap perkara, perbuatan kita hanya bertanyanya ini dosa atau tidak, itu sudah tidak relevan lagi ya, karena mau ada itu atau tidak, ya itu pun sudah kita pun manusia sudah pasti berdosa seperti itu. Jadi ketika ada satu perkara, peristiwa ya, kayak apapun ya, kita kekristenan tidak lagi memandangnya sebagai ini dosa atau tidak. Tidak seperti itu. Jadi ini juga salah satu perbedaan kekristenan dengan agama lainnya ya. Karena sudah jelas presupposisi kita bahwa semua manusia itu sudah berdosa. Ya. Nah, hanya ada satu manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Siapa? Ya, yaitu dialah Kristus, Allah Anak dalam natur manusianya. Ya. Nah, karena sekarang bagi Alkitab sudah sangat-sangat jelas bahwa semua manusia sudah berdosa, ya. Jadi saya sudah katakan, ya tidak perlu lagi kita menilai segala perbuatan itu dengan dosa atau tidak. Ya, itu tidak relevan lagi bagi kita. Ya, tapi kita perlu menilai ya, tapi kita perlu menilai segala sesuatu itu sebagai berguna atau tidak, ya. Bermanfaat atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak, ya. Mengurangi dosa atau menambah dosa, ya. Apakah ini menambah kejahatan atau membatasi kejahatan? Nah, sudah jelas ya. Nah, jadi kacamata kita sebagai Kristen berdasarkan Alkitab itu seperti itu, ya. Nah, kalau kita berkeras pakai kacamata di luar Alkitab, ya, untuk memahami Alkitab kita berkeras pakai kacamata agama-agama lain, ya, maka jelas akan kita temukan seolah-olah banyak sekali bentur dalam Alkitab. Karena kita pakai kacamata yang salah. Ya, demikian juga kalau kita baca kitab agama lain pakai kacamata Kristen, ya, pasti kita akan melihat jadi bentur semua sepertinya.
Ya, jadi kita perlu pahami dulu ya dari agamanya itu pandangannya seperti apa, baru kita bisa kritisi ya. Sama juga orang kalau mau kritisi Alkitab, harus baca dulu pakai kacamata Alkitab, kacamata kekristenan, ya. Baru dia bisa kritisi dari pengetahuannya tentang Alkitab, dari pengetahuannya yang benar, ya. Tapi kalau yang sekarang banyak terjadi di dunia debat, itu bukan kritisi dari pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Bahkan saya tidak bisa katakan pengetahuan yang salah, tidak ya, tetapi pengetahuan yang kacau balau. Ya, jadi orang-orang di luar Kristen yang sekarang banyak kritisi Alkitab ya, dia itu sibuk bangun pemikirannya sendiri ya, pemikiran tentang Alkitab dari sudut pandangnya, dari sudut pandang agamanya, lalu dia bangun pemahaman Alkitab dari sudut pandang agamanya. Yang terjadi kan kacau balau. Ya, setelah kacau balau, ya dia serang Alkitab. Tapi sebenarnya yang dia serang itu kan pemikirannya sendiri yang salah. Ya, jadi bukan salah memahami Alkitab. Bahkan bagi saya belum cocok dikatakan salah memahami. Kalau salah memahami itu artinya ada yang betul. Itu salah memahami. Ya, berarti ada yang betul, tidak semua salah. Ya, tapi kalau ini kacau semua salah, artinya masuk kategori saja sudah tidak layak seperti itu. Ya, paham ya? Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita mau paham Alkitab tapi pakai kacamata yang di luar kekristenan, ya itu akan sangat sulit memahami ya, terutama memahami hal tentang kebohongan di dalam Alkitab ini. Jadi seolah-olah bentur. Tapi kalau kita pakai kacamata yang benar, kacamata Alkitab, kacamata kekristenan, maka kita akan pandang seolah-olah ya, bukan seolah-olah, maka kita akan bisa punya pandangan ya bahwa ya benar, itulah konsistensinya. Ya Alkitab tidak bentur karena kita bisa memahami dari sudut pandang yang benar. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa orang di luar Kristen itu susah memahami Alkitab ya karena kacamatanya salah pakai seperti itu. Jadi Alkitab tidak mungkin dipahami pakai kacamata di luar Alkitab ya, perlu kacamata Alkitab sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah pakai kacamata yang benar, ya, kacamata Alkitab untuk memahami Alkitab, maka kita dapat memahami ya, mengapa di dalam Alkitab Tuhan izinkan ada kebohongan yang malah jadi direka-reka jadi kebaikan. Ya, jadi menguntungkan, seolah-olah menguntungkan si pelaku. Nah, tapi di sisi lain, ya, kan Tuhan juga sangat membenci kebohongan. Ya, kalau kita sudah pakai kacamata Alkitab, kita paham ya, ini bukan dualisme bagi kita Kristen. Ya, tapi jelas bahwa Alkitab mau mengatakan bahwa bagi kita Kristen tidak usah pandang sesuatu itu sebagai dosa atau tidak ya karena jelas semua sudah berdosa. Ya itu kan apa kacamata awalnya ya, dasarnya bahwa semua sudah berdosa. Jadi yang lebih penting bagi kita Kristen adalah untuk menilai segala sesuatu itu sebagai berguna atau tidak, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ya, kalau sesuatu itu berguna dan baik ya, tidak menambah kejahatan, maka kerjakan itu. Ya, tetapi jika sesuatu itu tidak berguna, ya tidak akan berhasil baik, kita sudah tahu ya, atau malah akan menambah kejahatan, ya stop, jangan kerjakan itu. Ya, jadi sebenarnya sederhana saja seperti itu bagi Alkitab. Tidak usah sibuk pikirkan lagi ini dosa atau tidak. Tidak perlu pikirkan itu lagi. Sudah jelas kita berdosa kok, kita cemar semua. Ya, tapi kita harus gumulkan bahwa itu berguna atau tidak, menambah kejahatan atau mengurangi kejahatan seperti itu. Ya, menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau jawabannya ini membatasi kejahatan, ini menyenangkan hati Tuhan, ya ini berguna, ya kerjakanlah. Ya, tapi kalau lawannya dari itu, ini tidak berguna, malah ini menambah kejahatan, stop, jangan lakukan itu. Ya, jadi kalau ini juga sekaligus menjawab ya tentang kalau ada orang yang sering bertanya, bagi Kristen boleh tidak sih berjudi? Ya, boleh tidak sih merokok begitu ya? Ya sebenarnya kalau kawan-kawan sudah paham apa yang saya paparkan dari tadi, ya harusnya sudah bisa menjawab itu ya. Apakah judi itu berguna atau tidak ya, menambah kejahatan atau mengurangi kejahatan ya, menambah kerugian diri sendiri atau mengurangi kerugian diri sendiri ya. Lalu tentang merokok, apakah itu berguna bagi kita? Ya, apakah itu merusak tubuh kita atau menambah kita sehat? Ya hal-hal itulah yang nanti akan bisa jadi, bisa jadi satu keputusan bagi kita, mau kita kerjakan atau tidak.
Nah, saya sedikit, mengulas sedikit contoh-contoh dari Alkitab ya, siapa saja yang pernah berbohong dalam Alkitab, tapi berakhir baik ya, meskipun tidak sepenuhnya baik ya, tapi saya bahas singkat saja. Nah, kita tahu di Alkitab itu ada tokoh Abraham, Ishak ya, dan lain-lain, tapi ya ini sajalah kita bahas Abraham ya. Nah, Abraham ini pernah berbohong dengan mengatakan istrinya ini sebagai saudaranya. Ya, sebenarnya memang masih saudaranya juga ya, tapi kan posisinya lagi itu sudah menikah ya. Nah, jadi intinya ya berbohonglah, dia katakan itu saudaranya padahal sudah jadi istrinya, ya. Nah, kenapa Abraham melakukan itu? Ya, ini kan terkait dengan peristiwa sejarah di masa itu, ya, di mana, di masa itu banyak bangsa-bangsa itu hidup di luar Tuhan. Ya, jadi kalau bangsa-bangsa saat itu hidup di luar Tuhan itu ya cukup mengerikan ya, seperti itu. Nah, jadi ketika Abraham memasuki tanah asing ya, dia dia berpikir ini bangsa yang tidak kenal Tuhan, ya, maka dia akan takut, dia akan berbuat semau-maunya. Ya, apalagi istrinya ini seorang perempuan yang cantik ya. Jadi, ya kalau sudah di luar Tuhan seperti itu biasanya mereka akan berusaha ambil itu wanita cantiknya itu ya. Nah, dan biasanya suaminya itu biasanya dibunuh seperti itu. Nah, maka Abraham yang saat itu belum tahu bahwa ternyata bangsa yang dia lalui itu takut Tuhan juga ya. Nah, Abraham tidak tahu ya saat itu. Nah, maka saat itu Abraham putuskan berbohong demi keselamatan mereka. Nah, jadi itulah karena khawatir negeri yang dimasukinya itu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, selain itu ada juga yang peristiwa yang itu tadi tentang Abraham ya, ada juga peristiwa yang terkenal juga ya di dalam Alkitab ini tentang, pengintai yang diutus oleh Yosua ya atau mata-mata, utusan Yosua waktu mau, mengalahkan, tembok Yeriko itu ya. Nah, di mana mata-mata Yosua ini dilindungi oleh seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, ya. Nanti kawan-kawan bisa baca lah kisah lengkapnya itu di Yosua 2 di Yosua 2 ayat 1 sampai 22 sampai 24 ya, itu kalau tidak salah ya. Nanti baca di Yosua 2 ya tentang mata-mata utusan Yosua. Nah, ini terjadi dalam peristiwa waktu itu kan Yosua mau serang Yeriko ya. Nah, bayangkan kalau saat itu Rahab bicara jujur, artinya kan dia akan katakan itu kepada orang yang cari mata-mata itu ya, itu mata-matanya ada sembunyi di rumah, di dalam rumah. Ya otomatis mata-matanya ditangkap. Nah, tapi kan pada faktanya Rahab berbohong, ya. Ya Rahab tidak memberitahu bahwa mata-mata itu ada di dalam rumahnya. Ya Rahab bantu mata-mata itu melarikan diri ya. Nah, di situ kan Rahab berbohong. Nah, kita bayangkan kalau saat itu Rahab jujur, katakan bahwa itu mata-matanya ada, apa yang akan terjadi? Ya pasti Rahab akan kena murka Tuhan, ya. Nah, ini kan jadi seperti bentur ya, kalau kita pakai kacamata agama lain ya, tapi kalau kita pakai kacamata Alkitab, saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita akan jadi bisa melihatnya sebagai ini berguna atau tidak, ini menambah kejahatan atau mengurangi kejahatan. Ya, justru dengan Rahab mengatakan demikian, artinya kan dia, mengurangi, membatasi murka Allah, seperti itu. Ya. Nah, masih banyak lagi kisah-kisah lainnya tentang bohong yang berakhir baik. Nah, jadi sekarang semakin jelas ya bahwa bagi kita Kristen ya, itu bukan bicara tentang dosa atau tidak ya karena jelas bahwa sudah berdosa. Ya, tapi yang lebih penting itu yang saya ulangi terus bah berguna atau tidak, membatasi kejahatan atau menambah kejahatan. Itu yang jadi penentu apakah kita akan melanjutkan satu perbuatan atau tidak. Ya, nah ini saya ajak kawan-kawan merenung dari satu kisah, ya mungkin kawan-kawan sudah ada yang pernah dengar ya tentang Corrie ten Boom ya. Ya ini mirip-mirip dengan peristiwanya si Rahab ini ya. Nah, eh, ya kita jadi merenungkan ini ya bahwa bagaimana ini kebohongan untuk kebaikan ya. Bagaimana kita harus menyikapi ini. Ya kadang-kadang ada ya kebohongan untuk kebaikan meskipun saya katakan begini ya, sebenarnya banyak sekali orang beralibi saja zaman ini kebohongan demi kebaikan. Tapi pada faktanya sangat sangat sulit peristiwa itu terjadi ya, jarang sekali seperti itu. Ya, tapi orang hanya pakai saja alibi itu berbohong demi kebaikan. Padahal untuk terjadi peristiwa itu kecil kemungkinannya ya. Tapi di dalam Alkitab jelas ada ya berbohong demi kebaikan. Nah, tapi ini pernah terjadi dalam kehidupan Corrie ten Boom di Belanda. Ya, jadi ini
kisah ketika, di zamannya Nazi ya, atau di rezim Nazi. Ya, kisahnya sederhana saja ya. Jadi Corrie ten Boom ya ini sedang menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya, ya, untuk melindungi mereka dari kejaran tentara Nazi, ya. Nah, singkatnya tentara Nazi itu datang ke rumah Corrie ten Boom ini, ya, dan bertanya kepada Corrie ten Boom, apakah Corrie mengetahui ada orang Yahudi yang bersembunyi di rumahnya? Ya, kurang lebih begini ya mungkin ya. "Corrie, apakah ada orang Yahudi bersembunyi di rumah Anda?" Mungkin ya, ini ekspresi saya saja. Nah, kalau kita posisikan diri, kalau kita ada di posisinya Corrie ten Boom ini, apa yang akan kita lakukan? Ya, apakah, demi kejujuran kita berkata jujur apa adanya? "Oh, ada, itu orang Yahudinya sedang bersembunyi di dapur," misalnya seperti itu ya, atau di kolong ranjang seperti itu, atau di dalam lemari ya, kita akan katakan jujur seperti itu? Atau kita akan, ya kalau kita jujur berarti kita kan membiarkan tentara Nazi itu tangkap orang Yahudi itu ya, atau kita akan berbohong, ya mengatakan, saya tidak lihat ada orang Yahudi yang masuk ke rumah saya, tidak ada orang lain di rumah saya." Ya mungkin berkata seperti itu, ya. Nah, mana yang akan kawan-kawan lakukan? Ya, berkata jujur atau berbohong dalam hal ini? Nah, kalau kawan-kawan berkata jujur, ya berarti akan ada orang yang binasa oleh tentara Nazi yang jelas kejam itu, ya. Tapi kalau kawan-kawan berbohong, berarti ada orang yang diselamatkan dari kekejaman, ya. Nah, paham ya kawan-kawan di ilustrasi cerita tentang Corrie ten Boom ini? Nah, berarti dalam situasi Corrie ten Boom ini ya, kalau kita di posisi mereka ya, kebohongan itu jadi satu jalan untuk mencegah kejahatan yang lebih keji lagi terjadi. Ya, karena kalau kita tidak berbohong, maka saat itu pasti ada satu kejahatan yang sangat keji akan terjadi. Tapi karena kita berbohong, maka kejahatan yang lebih keji itu gagal terjadi. Nah, itulah kebohongan yang untuk kebaikan. Tapi bukan kebaikan dalam arti benar-benar baik dan disetujui oleh Tuhan, tidak ya. Tapi kebaikan dalam arti membatasi kejahatan lebih lagi untuk terjadi, ya. Jadi ternyata yang Alkitab maksud ya, kebohongan itu kok nanti kalau ada orang bertanya, "Jadi lalu kenapa di Alkitab ada kebohongan kok jadi kebaikan?" Sebenarnya bukan kebaikan dalam artian yang disetujui Tuhan bahwa kebohongan itu jadi baik, bukan. Tapi kebohongan yang, diizinkan terjadi ya, karena untuk membatasi kejahatan yang lebih jahat lagi terjadi, kejahatan yang lebih kejam lagi terjadi. Artinya untuk mengurangi dosa lebih besar lagi. Ya kan dosa tidak mungkin kita hilangkan sendiri ya, tapi hanya bisa mungkin ditambah atau dikurangi seperti itu ya. Jadi artinya ini untuk membatasi kejahatan lebih lagi untuk mengurangi dosa seperti itu, bukan untuk menambah dosa, untuk menambah kejahatan. Ya, jadi itulah cara pandang yang Alkitab mau ajarkan bagi kita orang-orang Kristen. Ya, jadi kita perlu berusaha untuk mengurangi kejahatan untuk terjadi ya, membatasi hal-hal buruk terjadi. Itulah tugas kita orang-orang Kristen. Ya, kita tidak bisa menghilangkan dosa, tidak bisa. Menghilangkan kejahatan, cemar, tidak bisa, itu bukan tugas kita. Tapi kita bisa mengurangi, membatasi kejahatan untuk terjadi lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Itu bisa peranan kita. Nah, itulah yang perlu kita orang Kristen lakukan. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita membaca Alkitab pakai kacamata Alkitab, kita akan bisa membacanya dengan benar. Ya, terutama tentang kebohongan ini, berarti kita sekarang tahu ya, bahwa kebohongan yang jadi baik, yang menghasilkan kebaikan di dalam Alkitab, itu bukan benar-benar baik jadi tidak berdosa, bukan, tapi lebih dalam arti itu mengurangi kejahatan, ya, itu membatasi kejahatan, mengurangi dosa, ya. Jadi seperti itulah kita orang-orang Kristen harus menilai segala peristiwa, termasuk tentang kebohongan ini. Ya, jadi jangan lagi kita dijebak oleh pertanyaan ya, terutama oleh orang-orang di luar kekristenan ya, bahwa ini menurut kamu dosa atau tidak sih? Oh, itu tidak relevansi lagi dengan Alkitab. Ya, Alkitab kita beda dari agama-agama lainnya di mana agama manapun kita berbeda, hanya Alkitab yang berbeda sendiri.
Kalau agama lain masih ada katakan dosa atau tidak, ya kita bukan lagi tentang dosa atau tidak. Kenapa? Ya karena semua jelas sudah berdosa kok. Ya yang kita harus kerjakan di dunia ini bukan soal dosa atau tidak, bukan, tapi soal berguna atau tidak, seperti itu. Ya jadi jangan lagi kawan-kawan terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, ya itulah jadi, jelas sekarang ya bahwa tentang kebohongan ini, ya ini mungkin yang masih akan terus jadi pergumulan bagi orang-orang Kristen ya untuk menilai segala sesuatu. Ya, bahwa apakah itu berguna atau tidak, yaitu menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya, itu mengurangi dosa atau tidak, ya itulah akan jadi menemani kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, eee, ya semoga kawan-kawan jelas ya dengan pemaparan saya, ya, sekali lagi saya minta maaf ya karena terlambat cukup lama tadi karena ya ini perangkat bermasalah. Ini pun belum benar ya, saya pakai cadangan dan semoga tidak ada masalah suara ya. Ya itu saja kawan-kawan saya akan akhiri ya. Jadi tentang Baradae ini ya, yang ya Baradae ini juga seorang Kristen ya. Bagaimana ke depannya untuk Baradae, ya kita tidak tahu ya akan seperti apa, tapi kita perlu berdoa untuk Baradae ini ya supaya dia, mendapat belas kasihan Tuhan ya, untuk punya kesempatan mendapat pemahaman Alkitab yang benar ya, supaya dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ya, dimulai dari kejujuran, ya, kejujuran. Kan yang jelas ya, harus segala sesuatu dimulai dari kejujuran ya. Karena kalau mau pakai alibi bohong demi kebaikan ya tidak bisa semua ya, harus lihat dulu kasusnya apa. Ya, kalau kasus yang sudah benar-benar salah ya apanya lagi yang demi kebaikan ya. Yang ada demi ego diri sendiri, seperti itu. Ya jadi supaya kita doakanlah Baradae ini supaya bisa siapapun ya, siapapun yang terlibat, kita doakan supaya bisa memperbaiki diri ya, memperbaiki kesalahannya dengan bertobat ya. Nah, bertobat itu ya berarti dia perlu kerjakan pertobatan itu dengan cara yang benar, ya. Artinya dia perlu bicara kebenaran dan terima konsekuensi dari perbuatannya, ya. Itulah yang Alkitab ajarkan. Ya, kalau salah ya terima konsekuensi. Ya, itulah salah satu bukti pertobatan orang-orang Kristen. Ya kawan-kawan, itu saja ya, saya cukupkan sampai di sini. Ya saya akan lanjut memperbaiki peralatan saya yang rusak juga soalnya ya, supaya besok saya bisa live lagi. Ya itu saja, yang mau saya sampaikan, juga doakan ya agar perangkat saya segera dapat diperbaiki. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mohon subscribe juga bagi yang belum. Mari terus berjuang bersama untuk menyatakan kebenaran Alkitab dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.